Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak Grace yang akan belajar bersama matematika, karena matematika itu menyenangkan. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, materi ini itu gimana sih? Kan sebelumnya kita tuh taunya persamaan linear dua variabel ya di SMP. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Nah, sebelum kita memasuki materi, kakak akan menunjukkan satu pertanyaan. Kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh tubuh? Kira-kira adik-adik tahu nggak kebutuhan apa saja sih yang kita perlukan dalam tubuh kita? Oh iya, mungkin ada vitamin, mungkin juga serat, atau karbohidrat, juga protein, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang wajib ya dan harus dipenuhi dalam setiap tubuh kita masing-masing. Nah, terus apa sih hubungannya sama pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, sebelum itu kakak akan minta kalian untuk membaca suatu informasi nih dari Halodoc ya atau Alodokter. Jadi di sini kakak mencari informasi tentang berapa sih vitamin C yang ada dalam tubuh kita yang sebenarnya harus dipenuhi nih gitu, dan juga serat ya. Nah, di sini yang Gambar atas ini menunjukkan bahwa angka kecukupan gizi AKG vitamin C yaitu asam ascorbat. Nah, pada setiap usia ini beda-beda ternyata. Nah, dari bayi usia 0 sampai 5 bulan ada 40 mg, kemudian usia 6 sampai 11 bulan itu 50 mg, sampai ibu menyusui ada 120 mg. Nah, berarti kan ini istilahnya paling tidak kebutuhan ini tuh harus dipenuhi gitu. Minimal seginilah kita harus penuhin gitu. Nah, kemudian untuk yang informasi yang di bawah itu adalah kebutuhan serat untuk wanita ya, untuk perempuan dan juga termasuk ibu hamil, yaitu 20 sampai 30 mg 30 gram per harinya. Nah, apalagi untuk ibu menyusui itu tertulis bahwa tambahan 5 gram per hari. Nah, terus apa ya hubungannya? Oke, ini ada permasalahan. Coba perhatikan. Berapakah jumlah minimal kebutuhan vitamin C dan serat pada ibu menyusui? Nah, di sini berarti kita fokus pada informasi yang ibu menyusui ya. Di sini tadi bahwa vitamin C yang paling tidak harus dipenuhi pada ibu menyusui itu 120 mg, dan juga seratnya berarti kita ambil yang paling kecil minimalnya 20 gram. Dan tambahan 5 gram per hari berarti 25 gram. Nah, sekarang kita ubah dalam soal matematika nih. Nah, diketahui bahwa kebutuhan vitamin C pada ibu menyusui setidaknya 120 mg dan kebutuhan serat setidaknya 25 gram. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan memakan buah seperti buah tomat dan jeruk. Ini buahnya bisa banyak ya, tapi informasi pada soal ini kakak ambil dari dua buah, yaitu tomat dan juga jeruk. Nah, untuk tomat sendiri kakak juga cari-cari informasi di Google ya, bahwa tomat ini ternyata yang ukuran sedang itu mengandung 20 mg vitamin C dan 1,2 gram serat. Sedangkan jeruk itu ukuran sedang juga, itu mengandung 70 mg vitamin C dan 3 gram serat. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi nih seperti yang tadi. Berapa jumlah minimal konsumsi buah tersebut bagi ibu menyusui? Nah, misalkan ibu yang menyusui ini memilih memakan tomat dan juga jeruk. Nah, jadi kita akan bawa permasalahan ini menjadi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi dari informasi ini kita bisa masukkan dalam tabel supaya lebih mudah untuk menganalisisnya. Yang pertama, untuk yang baris pertama itu merupakan buahnya ya, yaitu tomat dan jeruk. Dan yang pojok itu adalah kebutuhan pada ibu menyusuinya. Nah, sedangkan yang kolom pertama itu berisi tentang kandungannya. Tadi kita menggunakan dua, yaitu vitamin C dan juga serat. Nah, di sini kita tinggal masukkan bahwa untuk tomat ini vitamin C-nya tadi berapa? 20 mg. Kemudian seratnya 1200 mg. Itu kan sama seperti 1,2 gram ya. Nah, kemudian jeruknya 70 mg vitamin C dan juga seratnya 3000 mg. Nah, kebutuhan ibu menyusui ini untuk vitamin C sendiri itu 120 mg dan seratnya itu 25.000 mg.
Nah, dari sini kita bisa bawa informasi tadi dalam tabel itu dalam model matematikanya. Jadi, misalkan nih, tomat tadi itu X dan jeruk itu Y. Jadi, kita bisa tuliskan 20X ditambah 70Y itu lebih dari sama dengan 120. Sedangkan untuk yang kedua, yang bagian seratnya itu 1200X ditambah 3000Y itu lebih dari sama dengan 25.000. Dengan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena kan ini buah ya atau barang gitu ya, jadi nggak mungkin nilainya itu negatif. Nah, kemudian fungsi tujuannya kita punya X ditambah Y, yaitu tomat ditambah jeruknya tadi. Selanjutnya, kita boleh selesaikan masalah ini menggunakan metode grafik ya, yaitu dengan perpotongan sumbu X dan dengan sumbu Y. Nah, untuk yang pertama kita fokus ke persamaan pertama, yaitu 20X ditambah 70Y lebih dari sama dengan 120. Nah, supaya lebih mudah ini bisa disederhanakan, semuanya dibagi 10, jadi nanti 2X ditambah 7Y lebih dari sama dengan 120. Tapi kalau mau tetap juga tidak apa-apa. Nah, di sini yang pertama berpotongan dengan sumbu X dulu, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu persamaannya disama dengankan dulu ya. Nah, maka karena tadi perpotongan dengan sumbu X, maka kan Y-nya 0. Nah, kita ganti 70Y tadi 70 dikali 0 alias sama dengan 0 ya. Maka sisanya 20X sama dengan 120. Maka kita ketemu X-nya adalah 6. Nah, tadi kan Y-nya 0 ya, maka titik pertama ini adalah 6,0. Nah, kemudian yang kedua berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya ini sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan 20 kali 0 sama dengan 0 ya, ditambah 70Y sama dengan 120. Maka Y-nya adalah 12 dibagi 7 atau 12 per 7. Titik kedua ini kita dapatkan menjadi 0,12 per 7. Nah, ini sama halnya dengan pertidaksamaan pertama, kita bisa gunakan pada pertidaksamaan kedua, yaitu pertama disederhanakan dulu menjadi 6X ditambah 15Y lebih dari sama dengan 125. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 200 ya. Nah, yang pertama sama berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya ini sama dengan 0. Jangan lupa ini pertidaksamaannya dijadikan persamaan dulu ya, supaya kita bisa tahu titiknya di mana. Nah, maka ketika Y-nya dimasukkan, maka ketemu 6X sama dengan 125, sehingga X-nya yaitu 125 per 6. Maka kita ketemu titik yang ketiga, yaitu 125 per 6,0. Ini boleh tetap dalam pecahan, boleh juga dijadikan desimal. Kemudian yang kedua berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke yang 6X plus 15Y ya tadi ya, maka 6 kali 0 itu 0, sisanya 15Y sama dengan 125. Maka Y-nya itu sama dengan 25 per 3 atau 0,25 per 3. Nah, dari keempat titik ini nanti kita langsung masukkan ke dalam grafik. Di sini kakak menggunakan GeoGebra untuk memudahkan kita masukkan. Nah, di sini setelah kita tahu titiknya tadi, di sini ada keterangan ya bahwa pertidaksamaan yang satu itu berwarna biru, yang ke bawah itu ya. Kemudian yang kuning itu pertidaksamaan 2, sedangkan yang abu-abu itu gabungan dari pertidaksamaan 1 dan 2. Nah, kok tiba-tiba udah ada daerahnya nih Kak? Nah, kita balik lagi ya, bahwa di sini diketahui kan dia ada tandanya nih, tandanya lebih dari sama dengan. Karena lebih dari sama dengan, kita menggunakan titik uji. Jadi setelah kita masukkan titiknya tadi, kedua titik, kita tarik garis. Nah, selanjutnya kita mencari titik ujinya. Misalkan kita pakai 0,0 di sebelah kiri. Kalau kita lihat ya, 0,0, 0 dikali berapapun itu hasilnya 0. Maka kan X sama Y-nya nanti 0 ya. Nah, 0 itu lebih dari sama dengan 120, itu salah. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan atau sebelah atas. Nah, sama halnya untuk yang pertidaksamaan 2 juga, 6X ditambah 15Y lebih dari sama dengan 125. Nah, itu juga ditulis misalkan kita menggunakan 0,0 ya. Maka 6 kali 0 ditambah 15 kali 0 kan hasilnya 0. Itu tidak lebih dari sama dengan 125, maka daerah penyelesaiannya itu yang sebelah kanan. Nah, kita udah nemu nih gambarnya seperti apa, sudah tahu. Nah, dari gambar ini kita lihat lagi penyelesaiannya yang mana ya kira-kira. Nah, penyelesaiannya ini adalah
biasanya menggunakan batas-batasnya. Di sini ada titik A, B, C, D gitu. Nah, tapi apakah keempat ini merupakan penyelesaiannya? Nah, caranya kita lihat lagi. Kan tadi pertidaksamaan 1 berwarna biru ya, dan pertidaksamaan 2 itu berwarna kuning. Nah, dari gambar ini kita harus mencari daerah yang keduanya itu bergabung gitu. Jadi kita fokus kepada yang gambar abu-abu ini ya. Nah, kalau kita pilih yang titik C dan titik D. Titik C ini ada di kedua pertidaksamaan atau salah satu. Nah, terlihat bahwa ini tuh hanya terletak pada pertidaksamaan yang satu aja ya, C dan D ini. Maka tidak bisa kita ambil karena tidak memuat dua pertidaksamaan. Nah, kemudian ada titik A. Titik A ini berada pada pertidaksamaan 1 sekaligus berada pada pertidaksamaan 2. B pun juga. Maka titik yang menjadi kemungkinan solusinya itu ada 2, yaitu titik A dan juga titik B. Ini kemungkinannya. Tapi kita belum tahu nih pastinya gimana. Nah, untuk kita mengetahui pastinya, kita langsung saja substitusikan nilai titik A tadi maupun titik B tadi ke dalam fungsi tujuan. Nah, kita ingat bahwa tadi fungsi tujuannya adalah X ditambah Y. Nah, maka kita cobakan ke titik A. Titik A tadi kan 125/6,0. Kita masukkan. Nah, ini dibulatkan ke atas menjadi 21 ya. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena kita kembali lagi ke grafik. Jika dibulatkan ke bawah, nanti kan titik B-nya nanti itu kan di bawah ya, jadinya itu maupun titik A itu kan nanti turun ya, geser ke arah negatif seperti itu. Nah, berarti nanti nggak jadi daerah penyelesaian gabungan, tapi malahan hanya daerah penyelesaian pertidaksamaan 1 atau biru saja. Maka kita bulatkan ke atas yaitu 21. Nah, sedangkan titik B tadi 0,25/3. 25/3 ini 8, gitu ya. Nah, itu kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, kan tadi kita pertanyaannya bahwa minimal nih gitu, minimal buah apa yang dikonsumsi oleh ibu menyusui untuk memenuhi vitamin C dan juga serat yang diperlukan perharinya. Nah, dari permasalahan ini kita ketemu yang satunya yaitu 21 dan yang satunya lagi 9. Nah, berarti kita ambil nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu pada titik B, yaitu 0,9. Sehingga kesimpulannya, setidaknya buah yang dikonsumsi oleh ibu menyusui itu adalah 0 buah tomat dan 9 buah jeruk, atau bisa diringkas menjadi 9 buah jeruk. Nah, jadi itu adalah jawaban dari pertidaksamaan linier dua variabel tadi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih sudah mulai mengerjakan dan juga dari permasalahan kehidupan nyata tentang kebutuhan vitamin C dan juga serat pada setiap masing-masing, khususnya juga buat ibu menyusui. Di sini akhirnya kita tahu ya, kira-kira perbedaan dari sistem persamaan linier dua variabel maupun yang pertidaksamaan linier tuh kayak gimana sih perbedaannya. Nah, kita fokus dulu ke yang perbedaan yang pertama. Yang pertama ini di sistem persamaan itu menyatakan hubungan dua variabel itu dengan tanda sama dengan. Makanya kita katakan sama dengan gitu. Nah, untuk yang pertidaksamaan itu dengan tanda lebih dari, kurang dari, maupun lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, kemudian ternyata ada bedanya sama solusi. Nah, solusinya apa ya? Jadi kalau di persamaan, solusi pada persamaan linier itu berupa satu titik atau sekumpulan titik-titik. Nah, sekumpulan titik ini berupa garis gitu. Nah, sedangkan untuk sistem pertidaksamaan, solusinya itu berupa daerah penyelesaian. Yang seperti tadi di contoh pertama, itu daerah penyelesaiannya itu mewakili nilai-nilai pada pertidaksamaan itu. Nah, kita bisa lihat dari contoh yang persamaan juga, seperti 2x plus 36 sama dengan 6, sedangkan untuk pertidaksamaan itu 2x plus 36 kurang dari sama dengan 6. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lain dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang kita sering banget lihat. Biasanya kalau ibu-ibu itu kan khawatir ya kalau misalkan anak-anaknya itu makan jajan-jajanan yang
kandungannya tuh nggak sehat atau nggak baik, banyak gulanya. Nah, ternyata sebenarnya itu nggak apa-apa, kita tuh mengkonsumsi jajanan tetapi ada batasnya gitu. Nah, di sini ada satu soal di mana seorang ibu itu sedang mengatur pola makan anaknya untuk menjaga konsumsi gula dan lemak. Dia ingin agar konsumsi harian gula tidak lebih dari 60 gram dan lemak tidak lebih dari 50 gram. Nah, di sini ada snack A ya, yaitu mengandung 10 gram gula dan 5 gram lemak per bungkusnya. Sedangkan yang snack B itu mengandung 5 gram gula dan 5 gram lemak per bungkusnya. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah maksimal dari masing-masing snack yang dapat dikonsumsi anak tersebut setiap hari agar konsumsi gula dan lemak tetap dalam batas. Nah, ini hampir sama seperti tadi cara penyelesaiannya. Ini langsung saja, nanti kalian coba hitung. Bener nggak ya yang digambar ini? Ini langsung pada penyelesaiannya, bahwa tadi bisa ditulis untuk yang gulanya itu kan 10 gram. Maka kita tulis maka 10x ditambah 5y kurang dari sama dengan 60. Ini bisa disederhanakan menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 12. Sedangkan untuk yang kedua itu 5x plus 5y itu kurang dari sama dengan 50. Ini bisa disederhanakan menjadi x plus y kurang dari sama dengan 10. Dengan x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari penyelesaian ini sebenarnya ada 3 titik kemungkinan selesaian, yaitu 0,10 itu yang di atas sendiri. Kemudian ada 2,8 itu perpotongan dari dua garisnya. Kemudian C itu 6,0. 6,0 ini yang sebelah bawah ini ya. Nah, dari 3 selesaian ini kita bisa substitusikan ke masing-masing snack yang udah ada ya. Tadi ada snack A, ada snack B. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan yang A itu ada 0,10. Berarti kan kalau misalkan di jumlah itu kan 0 snack A dan juga 10 snack B. Berarti kan ada 10 snack ya. Nah, kemudian untuk yang 2,8 yang titik B itu 2 snack A dan juga 8 snack B. Berarti kan kalau dijumlah sama-sama 10 snack ya. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Nah, kita hitung dengan cara mensubstitusikan nilai titiknya ini ke kebutuhan tadi. Jadi ke snack yang tadi. Misal yang A ini kan 0,10, berarti kan 0 snack A dan 10 snack B. Nah, berarti 10 snack B ini kita kalikan B, tadi ada 5 gram kandungan gula dan juga 5 gram kandungan lemak ya. Nah, ini 5 dikali 10, 50, berarti ada 50 gram gula dan juga 50 gram lemak. Nah, sedangkan untuk yang 2,8 itu kita masukkan 2 ke yang jajan 1 dan 8 ke jajan 2. Ketika kita hitung itu hasilnya, tadi kakak hitung itu hasilnya adalah jika di total 60 gram gula dan juga 50 gram lemak. Nah, berarti kan kalau kita bandingkan kita bandingkan untuk yang titik A 0,10 ini nanti jadinya 50 gram gula dan 50 gram lemak. Sedangkan untuk yang titik B itu nanti totalnya ada 60 gram gula dan juga 50 gram lemak. Nah, berarti kan yang paling maksimal tuh yang titik B ya. Berarti selesainya itu adalah titik 2,8, yaitu perpotongan dari dua garis ini. Maka dapat disimpulkan bahwa snack yang bisa dikonsumsi itu adalah 2 bungkus snack A dan juga 8 bungkus snack B. Nah, kita udah selesai mempelajari tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kiranya materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semuanya kiranya tetap semangat untuk mempelajari pelajaran dan materi berikutnya. Oke, sampai nanti semuanya. Dadah!